Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Gihon Aprianto, kedua Taufik Alfat, yang ketiga Rizky Amelia. Di sini kami akan menjelaskan jurnal mengenai modifikasi pati kentang secara proses pregelatinisasi. Mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, Saudara Gihon Aprianto untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pati adalah cadangan karbohidrat yang terdapat banyak di dalam tanaman, merupakan sumber bahan yang berharga pada industri pangan. Karena banyak digunakan untuk pengental, gelling agent, bulking agent, dan water retention agent. Pati kentang memiliki nilai swelling power dan viskositas yang sangat tinggi dibandingkan jenis pati yang lain, dan juga memiliki peran penting terhadap fungsi pati sebagai gelling agent. Pati terdiri dari 2 polisakarida, yaitu amilosa linier dan amilopektin bercabang. Pati alami memiliki kelemahan terhadap retrogenerasi, stabilitas yang rendah, dan ketahanan pasta yang rendah. Maka untuk memperbaiki tersebut dilakukan dengan modifikasi pati, baik secara fisik maupun kimia. Salah satu modifikasi pati secara fisik yaitu dengan cara pregelatinasi. Metode ini dapat mengubah struktur granul pati serta dapat mengembangkan di dalam air dan memiliki ukuran partikel yang lebih besar, yaitu granul. Memperbaiki sifat air dan kompresibilitas dari pati tersebut. Pada penelitian ini untuk mendapatkan karakteristik dari pati kentang regenerasi yang baik. Lanjut. Dalam rumusan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama, standarisasi pati kentang alami dan pregelatitasi. Dan kedua, pembuatan pati kentang alami dan pregelatitasi. Dan ketiga, alat instrumen yaitu SRD, SEP, dan VTR. Lanjut pada proses metode pembuatan. Lanjut pada metode pembuatan. Sudah dari tadi. Pada proses metode ini terdapat 2, yaitu isolasi pati kentang alami dan pregenerasi. Yang saya jelaskan yang pertama itu kentang. Pada proses kentang alami, kentang sebanyak 45 gram dibuat dalam bubur yang dihancur oleh blender. Bubur tersebut diperoleh ekstraksi dengan air dengan perbandingan 1,05. Selanjutnya, bubur ubi tersebut diperas sehingga menggunakan kain panel sehingga pati yang lolos dari kain menjadi suspensi pati serta ampas yang tertinggal pada kain. Suspensi pati dibiarkan mengendap selama 6 jam di dalam wadah. Selanjutnya diendapi pati. Yang endapan pati tersebut akan dikeringkan selama keringan 40 derajat Celcius. Tersebut akan dilakukan pengayakan dengan menggunakan ayakan 80 mes. Lanjut. Proses pati pregenerasi sama saja dengan proses yang sebelumnya, yaitu pati alami, hanya di sini ada penggunaan formula, yaitu formula di sini digunakan ester air yang menggunakan 1:1,25 dan selanjutnya diperas menggunakan yang tadi dan dimasuki pada suhu 45 derajat Celcius dengan pengadukan 250 fpm dan 300 fpm pada formulasi 1, 2, 2 dan 3, dan seterusnya pada suhu 50 dan 55. Demikian yang hasil yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut pada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang pertama, pati kentang alami. Standarisasi pati kentang alami
berdasarkan hasil pengujian dan dibandingkan pada syarat SNI atau Handbook of Pharmaceutical Excipient dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, rendemen. Rendemen pada standarisasi pati alami berkisar sekitar 2,08%. Sedangkan untuk syarat SNI tidak memiliki rendemen. Kemudian untuk organoleptik dan kelarutan pada standarisasi pati alami dan syarat SNI memiliki kesamaan, yaitu berwarna putih, berbentuk serbuk, tidak berbau, tidak berasa, dan praktis tidak larut. Kemudian untuk susut pengeringan pada standarisasi pati alami berkisar 15,6%. Sedangkan pada syarat SNI berkisar kurang dari 20%. Untuk pH standarisasi pati alami itu sendiri berkisar 6,87, sedangkan pada syarat SNI berkisar antara 5,0 sampai 8,0. Kemudian, pada syarat SNI tidak memiliki kadar pati, amilosa, dan amilopektin. Kemudian, swelling power. Pada standarisasi pati alami berkisar yaitu 15,1 gram per gram. Sedang untuk syarat SNI tidak ada. Kemudian untuk derajat putih pada syarat SNI lebih kecil dari standarisasi pati alami, yaitu kurang dari 90%. Untuk kadar abu pada syarat SNI lebih tinggi daripada standarisasi pati alami, yaitu berkisar kurang lebih atau sama dengan 0,5%. Untuk cemaran logam berat, pada standarisasi pati alami tidak terdeteksi adanya merkuri dan arsen. Kemudian yang terakhir, cemaran mikroba. Cemaran mikroba pada standarisasi pati alami dan syarat SNI ada 4. Yang pertama E. coli, yang kedua Salmonella sp, yang ketiga Pseudomonas aeruginosa, yang keempat Staphylococcus dan aureus. Masing-masing bernilai negatif per gram. Dan untuk suhu gelatinisasi pada standarisasi pati alami berkisar lebih besar dari 63,24 derajat Celcius, dan untuk syarat SNI lebih besar dari 64 derajat Celcius. Lanjut. Yang kedua, evaluasi pati alami dan pati pregelatinisasi. Di sini ada 14. Yang pertama, rendemen, yang kedua, organoleptis, yang ketiga, mikroskopik, yang keempat, kelarutan, yang kelima, pengujian kadar pati, amilosa dan amilopektin, yang keenam, susut pengeringan, yang ketujuh, uji pH, yang kedelapan, swelling power, yang ke-9 distribusi ukuran partikel, yang ke-10 diameter panjang, yang ke-11 pengujian lajur alir, yang ke-12 pengujian sudut istirahat, yang ke-13 pengujian faktor Hausner, dan yang terakhir pengujian kompresibilitas. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi saya sini akan menjelaskan dari hasil pengamatan menggunakan instrumen-instrumen. Pertama yaitu pengamatan menggunakan XRD atau X-ray diffraction, di mana pengujian analisis XRD ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam sebuah material. Nah, berdasarkan pola difraksi yang terbentuk, terlihat bahwa pati alami, pati pergelat dan pati pregelatinasi memiliki pola difraksi yang tidak begitu tajam, yaitu yang bisa terlihat pada rentang intensitas dari 200 hingga 400. Nah, ini menunjukkan bahwa secara fisik pati ini berbentuk amorf. Dapat dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan SEM atau scanning electron microscopy. Nah, SEM ini dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan suatu pati, di mana menggunakan perbesaran sebesar 1000 kali. Dapat terlihat bahwa permukaan pati alami yang dari kentang cenderung halus, sedangkan pada pati pregelatinasi terlihat ada perbedaan di antara formula 3, formula 6, dan formula 9.
di mana pada Formula 3 terlihat sedikit berpori dan tidak halus. Sedangkan pada Formula 6 dan Formula 9 terlihat lebih banyak berpori, dan pada Formula 9 lebih terlihat jelas bahwa morfologi permukaannya tidak rata dan terlihat pori-pori pada permukaan. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan suhu dan RPM pengadukan pada setiap formula, maka akan mempengaruhi dari morfologi pati pregelatinasi yang akan membuat permukaan pati pregelatinasi menjadi pori-pori di permukaannya semakin banyak dan akan semakin terlihat jelas. Selanjutnya yaitu pengujian Fourier transform infrared atau biasa yang disingkat dengan FTIR. Nah, pengujian FTIR ini digunakan untuk melihat perubahan secara kimia dan untuk melihat gugus fungsi dari suatu senyawa pada bilangan gelombang dari 600 hingga 4000. Pada pengujian FTIR, pati kentang alami dan pati pregelatinasi terbentuk 4 serapan pada masing-masing bilangan gelombang. Pada pengujian FTIR di mana sampel pati alami, pati pregelatinasi ini termasuk pada rentang gugus OH, yaitu pada gelombang bilangan 3200 hingga 3400. Bilangan gelombang CH yaitu 2850 hingga 3000, di mana semuanya juga memiliki gugus CH sebagai penyusunnya. Pada bilangan gelombang 2100 hingga 2360 merupakan penanda dari C dan C, di mana merupakan penyusun senyawa tersebut dan juga CO. Selanjutnya, kesimpulan bahwa pati kentang alami yang didapatkan ini sudah memenuhi standar pharmaceutical grade, kecuali kadar Pb yang berlebih, yaitu besar dari 1 mg per kilogram. Namun, memodifikasi pati kentang pregelatinasi yang dihasilkan dapat memperbaiki karakteristik. Nah, terlihat pada F9, di mana menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin tinggi RPM pengadukan, maka semakin baik pati yang akan dihasilkan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Moderator masih di mute itu? Maaf. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.